Selamat pagi Miss Okta. Selamat pagi Mr. Heri. Oke, senang banget pagi ini bisa bertemu Miss Okta untuk membicarakan tentang pengajaran, pembelajaran, dan untuk observasi. Bagaimana perasaan Miss Okta pagi ini? Alhamdulillah sehat, senang, bahagia. Miss Alhamdulillah. Heri bagaimana? Oh, tentu saja senang dan antusias banget. Karena kita pagi ini kan akan ada observasi, jadi ya senang banget sama bersyukur karena kita bisa sesuai schedule. Oke, Miss Okta hari ini rencana mengajar di kelas berapa? Baik Mr. Heri, hari ini rencana saya adalah pembelajaran di kelas 11 kelas enam. Oh, bahasa F ya. Rencana di kelas 11 berapa? Kelas 11 B3 Hmm. dan mengajar di bahasa Inggris tingkat lanjut. Oh, oke. So rencananya untuk pengajaran nanti materi apa atau chapter apa atau topik apa yang akan diajarkan Miss Okta? Oke, untuk kali ini saya akan mengajarkan tema tentang naratif teks, tapi naratif teksnya ini dengan genre fantasi. Oh, pasti sangat menarik, anak-anak suka ini ya. Yes. Lalu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss Okta capai itu? Tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa mampu memahami dahulu fungsi dan struktur teks, fungsi sosialnya dan juga kebahasaan tentunya Mr. Heri dalam teks naratif tersebut. Lalu setelah mereka sudah paham tentang unsur instruksinya, lalu anak-anak bisa menganalisis atau menganalisa pesan moral yang ada di dalam teks tersebut. Walaupun fantasi kan itu memang harus mempunyai tujuan cerita ya, Mister ya. Selanjutnya setelah mereka memahami pesan moral tersebut, harapan saya mereka siswa mampu untuk membuat their own naratif fantasi sendiri, tapi tentunya tidak sendiri. Nanti akan ada kelompok saat pembuatannya. Oke, bagus banget ya. Lalu untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa Miss Okta? Oke, area pembelajaran kali ini saya akan berfokus pada speaking dan juga writing mereka. Lalu nanti seperti apa ketika speaking dan writing itu kan ada berarti nggak semua skill untuk yang hari ini ya. Jadi Tidak. ada 2 skill yang Iya. difokuskan untuk pengembangan itu, speaking dan writing. Nah itu kira-kira seperti apa? Apa bisa dijelaskan ya untuk speakingnya sampai writingnya itu seperti Oke. apa? Jadi ini kan sudah materi final ya, Mister ya. Jadi harapan saya ada produk yang dihasilkan. Jadi untuk speaking mereka harapan saya bisa, karena mereka membuat own fantasy sendiri ya, mereka bisa membuat produknya dengan cara membuat podcast. Nah mereka kan pasti ada kewajiban untuk berbicara gitu di situ, Mister. Podcast. Lalu ada nanti mereka saya suruh membuat video. Videonya nanti bisa isinya tentang konten-konten slide tertentu, tapi mereka kan juga wajib untuk berbicara di dalam video tersebut. Kalau untuk writing tentunya mereka membuat teks narasi sendiri begitu Mister. Jadi writing sama speakingnya nanti akan berkolaborasi dalam pembuatan pembelajaran. Jadi intinya nanti mereka itu lancar untuk writing membuat teks notasi Yes. sendiri sama lancar untuk speaking gitu Yes. ya. Oke, lalu bagaimana dengan strategi yang Miss Okta jalankan atau yang akan Miss Okta lakukan nanti? Karena kan pastinya untuk speaking, untuk writing itu bukan hal yang mudah bagi mereka. Nah, kira-kira apa yang akan Miss Okta lakukan dalam strategi agar mereka itu lancar, sukses untuk skill speaking dan writing? Oke, untuk strateginya yang pertama itu Mister, jadi saya pertama-tama kan begini Mister, untuk semester 1 di bahasa Inggris tingkat lanjut itu memang the whole of the semester itu kita menggunakan naratif teks, yang mana naratif ini sudah kita ajarkan di semester pertama di awal-awal begitu Mister. Jadi untuk strateginya fantasi kali ini pertama kali
itu adalah mereview ulang, tapi review ini saya kembangkan menjadi lebih fokus kepada fantasy naratif teks begitu. Selanjutnya setelah saya sudah mereview ulang dan memberikan materi terkait pengetahuan how to create fantasy naratif itu, nanti akan ada teks juga. Saya suruh analyze pesan moralnya. Kalau cerita seperti ini kira-kira pesan moralnya apa ya gitu. Selanjutnya setelah mereka sudah analyze semua, terus paham how to create dengan unsur-unsur instruksinya mereka yang di fantasy story itu, selanjutnya mereka saya kumpulkan dengan beberapa kelompok. Setelah beberapa kelompok jadi, mereka berdiskusi dengan exploring. Saya membolehkan untuk adapted from the other story, adapt dari beberapa story, tapi dengan tulisan. Mereka harus adapted tapi harus disertakan di cerita tersebut, sehingga adapted boleh tapi tetap dengan exploring by their own mind. Okay, very good. Really interesting. And then as you know that this is kind of the pra-observation. Gimana perasaan Miss Okta sebelum mengajar, terus ada pra-observasi seperti ini, itu seperti apa perasaannya dan bagaimana menurut Miss Okta? Tentunya saya sangat excited, Mister, karena pra-observasi ini juga membuat saya belajar. Pasti dalam pembelajaran itu kan guru tidak sempurna ya, Mister. Yeah. Pasti nanti akan ada observasi yang mungkin ada kekurangan dari saya, untuk bisa dipelajari oleh saya juga. Jadi kan of readiness juga. Yes. Jadi dari sebelum kita ada observasi di pembelajarannya, pastinya kan of readiness-nya itu kita benar-benar ready gitu ya. Betul, dan juga persiapan pembelajaran itu lebih mantap begitu. Oke, semoga nanti di pembelajarannya nanti lancar, sukses Miss Okta. Amin. Oke, anyway, thank you for the time. Jadi semoga selalu sukses Miss Okta untuk pengajaran di selanjutnya. Okay, see you next time. Bye bye. Thank you. Hello students, good morning. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you feeling today? Okay, dear. I have sent you in WhatsApp group polling of the feeling, right? Yeah. It's starting here. How many students who are absent today? Okay, before we are going to the lesson, are you ready for the lesson today? Ready! Okay, good. So, who wants to lead the prayer today? Me. Okay, yes. Please. You want please lead the prayer? So before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Okay, so today our learning, well, we are starting with the ice breaking. Let me start. Next, Harry. Mr. Harry? Is it correct, Mr. Harry? No. Of the class. So from the first, you shouldn't open your mobile phones. Do you agree with that? Yes. Dear students, okay. Did you remember with our last materials in the previous meeting? What about? Done with those materials in the previous
midday. So we're gonna continue our lesson today with the themes of fantasy. Okay, so today's learning is about welcome to the fantasy narrative world. Okay, did you know what is fantasy narrative? Fantasy world. Have you ever imagined having superpowers? Yeah. Okay. Like flying or talking to the animals? So, let me know about the fantasy of narrative text. Fantasy is a genre of speculative fictions, of course, yeah. The fantasy is about fictions text. So today's learning, guys, I want to divide you into some groups, and you are going to do this. Like, please create a map of the text. Okay, guys. So now we are going to do the exercise. Are you ready for the exercises? Ready. Okay. So now please come to your groups that I have divided last week. Go on. Okay, from this group, where do you take the setting? So we're taking settings in great oceans. So dear, for this group, do you have any idea for your story? Yes. Can you mention the character of your story that you were taking? The character is named Elsa. Elsa? Yes. Yeah. And then the man has a superpower magic. Oh, the man has performed magic. Okay, good, complicated here. Is there any difficulties? What's about? First, you have to determine the themes of the story. So you guys, you did a really great work. So give applause for And today's sections, I wanna call one of the groups, yeah. So please, time for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. So today. Morning. Good morning. So today we're gonna presenting our work. Before that, let us introduce ourselves. I'm Ayuan. Okay, so for the first, I will tell you the story about. Okay. You have this amazing story. Okay, give applause. One more with this story. This project you can submit with any kinds of forms like a video. You can create podcast. Okay, so now we come to the reflections after learning process. Who wants to express their feelings after learning with me and with these materials of fantasy world? Yes, I'm very happy because of the lesson. You are very happy for this lesson. So we have learned all about the materials of fantasy world. So we add the class more to lead the break. Okay, yes, well. Okay, before we end class, let's play together. Raise up. Okay, dear, I will close this class and see you next meeting. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Okay, Miss Okta. Hello, Mr. So, what do you think about the what's it, teaching and learning process in the class? Tadi kan sudah dilampaui kan. Nah, bagaimana perasaannya sekarang? It was excited, of course, because I will learn about something fantasy, yeah, yang
otomatis students will get more exploring and can express their imagination ya, lebih ke imajinasinya mereka, dan no limitations for exploring that. Kira-kira dari proses pembelajaran tadi itu apa yang ditemukan, atau Miss Okta menemukan apa sesuatu yang kira-kira bisa di follow up gitu? Menemukan itu ada dua part ya. Mungkin menemukan part yang anak memang beberapa yang belum mencapai kemampuan tersebut, sehingga saya harus lebih intens to guide them in creating the story. Terus yang keduanya, saya menemukan ternyata banyak anak-anak yang excited juga dengan fantasy story ini, sehingga membuat mereka ternyata, wah iya, when I was kid, I imagine that I was a mermaid gitu kan. Oh iya, berarti ya udah tuangkan aja itu, kamu kalau dulu pernah jadi mermaid gitu. Jadi iya, banyak exploring dan expressing yang terpendam akhirnya keluar saat this learning process. Oke. Saya lihat bagus sih tadi pengajarannya Miss Okta ya. I think it's really fun and every single student they can learn dengan semangatnya gitu ya. Terus antusias juga mereka, bagus ya kalau saya lihat. Tapi kira-kira ada nggak dari pembelajaran tersebut itu Miss Okta find something that we can call difficulties gitu, atau apa ya? Ya semacam sesuatu yang menjadi kendala gitu, kira-kira ada nggak? Ada kendalanya sih. Kendalanya mungkin introduce the text-nya. Yeah. Introducing the text mungkin ada banyak part yang kan, karena memang kita sudah belajar language, sudah belajar past tense dan lain sebagainya. Cuma kan kadang aplikasinya itu mereka kadang suka miss gitu. Jadi mungkin yang bikin saya sulit adalah ketika mereka dalam pengaplikasian pembuatan story tersebut. Oke. Lalu kira-kira dari hal yang kendala ya, atau menjadi kesulitan atau kendala itu apa solusinya? Mungkin Miss Okta bisa punya gambaran untuk menyelesaikan solusi itu gitu. Solusinya ya I will guide them. Saya akan membimbing. Ya, membimbing ya. Saya akan membimbing mereka. Akan ada revise beberapa kali untuk membuat, oh kalimatnya ini kayak gini benar, oh story-nya ini sudah tepat gitu. Jadi ada revisi lah ya. Misalnya revisi dan mereka punya story yang bagus dan storyline yang menarik. Terus dari tujuan pembelajaran kan Miss Okta punya satu visi misi, dan tujuan pembelajaran itu yang sudah disampaikan ya di observasi itu. Kira-kira apakah semua itu sudah tercapai atau mungkin ada yang belum tercapai? Sepertinya beberapa students tercapai sih, sir. Beberapa students itu tercapai karena mereka paham and understand well with what we have learned gitu. Tapi ada sebagian anak yang memang mungkin butuh pendampingan khusus dalam pembuatan story tersebut, karena tidak semua anak itu mungkin storyline mereka bisa membuat, tapi how to create in the text of narrative itu yang mungkin perlu bimbingan. Oke. Lalu kira-kira apa rencananya untuk menghadapi suatu masalah yang atau ketidaktercapaian target dari tujuan pembelajaran ini? Mungkin saya akan membuat story sendiri. Saya yang membuat story. Mereka suruh analyze aja, sir. Jadi mungkin hal itu agak sulit untuk membuat. Jadi solusi saya ketika anak tidak mencapai tujuan tersebut, mungkin saya akan membuatkan sendiri teks fantasy of narrative tadi. Saya tunjukkan ke mereka, so mereka bisa try to analyze. Kalau moral value-nya itu seperti ini. When create
adjective clause itu seperti ini gitu. Jadi ada part-part yang mungkin itu intens gitu. Tapi dengan cerita yang saya buat sendiri, cerita dari saya sendiri, saya provide ceritanya. Terus kalau saya menanyakan tentang model pembelajarannya Miss Okta ya, atau dari semua pembelajaran tadi, activity ya, learning and teaching learning activity tadi itu, kira-kira apa yang kelebihannya Miss Okta? Kalau metode saya ini kan jigsaw, jadi diskusi dan presentasi gitu kan. Tapi presentasinya ini menurut saya kelebihannya itu adalah presentasinya saya bebaskan mereka dalam artian mereka bisa exploring dan bisa apa ya, tidak no limitation untuk pembuatan atau presentasi tersebut. Tidak hanya presentasi di kelas, tapi mereka juga bisa membuat video, membuat mungkin sebuah podcast yang cerita each other gitu, share with friends-nya yang ada di video tersebut, atau mungkin mereka membuat seperti ilustrasi. Ini saya sudah sampaikan juga ke mereka membuat ilustrasi foto, gambar-gambar begitu, tapi yang relate with the story gitu. Jadi kalau saya mungkin dia bilang bahwa akan ada pohon berbicara, ya udah buat itu animasi, atau mungkin ada yang bisa buat animasi, atau mungkin mereka membuat ilustrasi gambar yang mereka ambil dari internet atau Pinterest gitu, terus mereka buat gitu. Jadi ya lebih kayak explore, saya bebaskan semua. Boleh pakai audio, boleh gitu. Boleh pakai mungkin mereka mau acting atau apa gitu, storytelling di depan video, saya bebaskan semua. Jadi diferensiasi. Iya, diferensiasinya ada. Itu kelebihannya, enaknya ke students-nya, mereka bisa memilih apa yang mereka mau. Oke. Lalu kalau misalnya ada ini ya kekurangannya dari proses belajar mengajarnya Miss Okta itu apa kira-kira yang bisa Miss Okta temukan gitu kekurangannya? Kekurangan saya mungkin lebih kayak instruksi sih ya, misalnya. Mungkin instruksi saya tuh kadang menurut mereka harus mungkin harus more clearly, karena kadang instruksi kita itu misunderstanding gitu. Jadi apa yang saya mau itu nggak sama dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Itu kekurangan saya sih. Atau mungkin mereka yang overthinking ya? Iya, mungkin dikiranya kayak, waduh berat padahal kalau ketika sudah saya in proses project itu, kadang mereka, oh ternyata seperti ini ya, hanya seperti ini ya Miss gitu. Jadi kadang Miss, ya itu terlalu thinkingnya itu terlalu over jadi. Oke, lalu bagaimana nih untuk rencana tindak lanjut Miss Okta khususnya ya dalam hal teaching and learning process in the future? Pastinya saya akan lebih banyak belajar untuk how to adapt with the students, lebih kayak adaptasinya sama murid, karena murid sekarang kan zaman sekarang lebih modern dari kita ya Sir ya, jadi kita harus mengikuti how the way mereka thinking. Oke, jadi saya rasa Miss Okta sudah bagus ya. Kalau ada kekurangan atau ada hal yang miss itu sih normal ya. We are the ordinary human being, but I think that in line with time by time, ya the running of the time, semuanya I think will be over and will be solved. Oke, sukses selalu buat Miss Okta. Selamat pagi Miss Okta. Selamat pagi Mr. Harry. Oke, nah seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kita udah mengatur waktu untuk hari ini bertemu sehubungan dengan permasalahan yang Miss Okta akan share kepada saya. Oke, jadi kira-kira gimana pembelajaran akhir-akhir ini atau selama ini gitu? Untuk pembelajaran
selama ini ketika memakai kurikulum Merdeka, Sir, itu running well, alhamdulillah running well. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin I'm as a teacher, saya sebagai guru itu harus banyak belajar juga. Bagaimana mengkolaborasikan materi saya dengan diferensiasi dan juga PSE dalam pembelajaran gitu, Sir. Oh, jadi selama ini sebenarnya kalau tentang pembelajaran, murid dan sebagainya itu nggak ada masalah ya. Everything is okay. Nah, jadi cuman mungkin ada ke-distract dikit tentang PSE atau berdifferensiasi itu ketika harus diintegrasikan begitu ya. Oh, betul. gitu. Jadi selama ini gimana? Kalau Miss Okta lakukan itu misalnya kayak dalam pembelajaran diferensiasi itu misalnya kan ada 3 kan? Iya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk. Nah, kira-kira selama ini bagaimana untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau saya ya, Sir, selama ini berdiferensiasi konten itu saya masih bisa, Sir. Masih selama ini saya lakukan untuk pembelajaran saya di kelas 10 dan 11 ini. Namun untuk diferensiasi proses itu kan biasanya murid itu dalam satu kelas dibedakan dalam 3 skill gitu begitu ya, misalnya ada yang kinestetik, ada yang listening, ada yang audio, ada yang memang itu, Sir, maksud saya di situ saya itu masih bingungnya diferensiasi yang seperti itu, Sir. Bagaimana caranya untuk mengkelompokkan, mengkategorikan mereka sesuai dengan passion mereka masing-masing begitu, Sir. Jadi itu menurut saya, karena itu kan sebuah hal yang abstrak ya, Sir ya. Kadang mereka sendiri pun juga nggak paham apa yang mereka inginkan gitu. Mereka awalnya maunya audio, ternyata anaknya tuh kines gitu. Jadi itu, Sir, yang mungkin saya bingung, atau ya begitulah bingung. Terus untuk PSE emosional itu ya, Sir ya. Kalau menurut saya sih tidak semua guru bisa melakukan hal yang sempurna untuk emosional itu ya, Sir. Tapi ya tadi mungkin ada beberapa anak yang seperti kelas 10, 11 ini, setiap pelajaran saya tuh dia menghilang. Setelah pelajaran saya bahasa Inggris itu kan olahraga, Sir. Olahraga dia ada, begitu, Sir. Gitu. Oke. Terus jadi permasalahan ini ya yang mengganjal di hati, terus sehingga harus ada bincang-bincang seperti ini gitu ya untuk sharing. Oke. Terus bagaimana dengan PSE itu sendiri? Kan seperti yang kita tahu bahwa ketika kita itu sebelum pembelajaran itu kan kita sebagai guru atau Miss Okta utamanya ini kan harus memulai dengan kesiapan belajar siswa. Utamanya itu ketika mereka itu harus tadinya itu mungkin ada pelajaran yang sulit, ada permasalahan dengan teman, permasalahan dengan orang tua di rumah mungkin. Akhirnya mereka itu nggak ada kesiapan belajar, nggak ada hadir penuhnya itu nggak ada. Akhirnya terus kita itu kasih PSE ya, sosial emosionalnya itu kita persiapkan di awal, misalnya ada ice breaking, terus misalnya ada komunikasi yang intens. Lah selama ini yang dilakukan Miss Okta apa itu? Di awal sesi pembelajaran itu mungkin saya tanya dulu, Mister, kondisi mereka, siapa yang feeling sad, siapa yang feeling happy, siapa yang hari ini bangun tidur sudah merasakan aduh hari ini hari sekolah gitu ya. Saya kelompokkan, terus saya mungkin tanya, kalau ada yang jawab sad itu saya tanya lebih intens, kenapa kamu sad gitu. Setelah itu baru dikasih advice, dikasih nasihat bahwa ya itu tadi yang namanya happy segitu sudah pasti wajar di dalam kehidupan gitu, Sir. Oke, ya itu udah bagus. Jadi sebenarnya udah di-apply-kan gitu ya. Nah, terus ketika tadi itu harus dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan berdiferensiasi. Nah, otomatis kan di awal itu dia ini posisinya lagi happy. Mungkin diferensiasinya itu mungkin anak yang ini tadi biasanya itu dia pemalu terus tapi begitu dia happy gini dia bisa pakai
audio video karena feelsnya itu nyambung. Terus ketika mungkin itu Miss Okta sudah melaksanakan hal kayak tersebut misalnya? Sometimes sir. Itu sebenarnya sudah bagus dan sudah mengarah ke sana. Nah, jadi Miss Okta itu sebenarnya sudah tahu bagaimana caranya agar si anak ini itu bisa ready, terutama di PSN-nya sebelum pembelajaran atau saat pembelajaran. Terus apakah ketika pembelajaran di tengah-tengah gitu, mungkin mereka itu kan jenuh atau apakah Miss Okta sering kayak ngasih ice breaking, ngasih sesuatu yang relax itu di tengah-tengah? Biasanya sih iya sih sir, tapi kebanyakan mungkin kadang agak miss karena kita ngejar materi ya sir. Kan karena sekarang satu semester itu ada 2 P5, jadi agak kepotong banyak gitu. Jadi biasanya kalau di tengah-tengah pembelajaran itu ya saya kasih kalau lagi loyo banget gitu ya sir, apalagi di kelas 11D itu kan banyak anak-anak yang pasif gitu sir. Ya mungkin saya kasih sedikit video atau film untuk gitu. relax ya. Jadi sosial emosinya biar muncul lagi, terus akhirnya mereka biar nggak terlalu tegang dan nggak terlalu bosan gitu ya. Oke, sebenarnya nggak masalah sih. Terus gimana Miss Okta perasaannya ketika sebelum kita bincang-bincang kita di sharing dengan yang sekarang, bedanya apa? Ya lebih well known ya Mister ya, lebih paham. Oh ternyata kan Mister juga ngasih tahu saya, oh kalau diferensiasi itu seperti ini, PSE itu seperti ini. Jadi saya mungkin sedikit lebih paham bagaimana cara untuk mengimplementasikan tadi. Berarti kalau dari skala 0 sampai 10, sebelum kita ada pertemuan bincang-bincang seperti ini, itu berapa? Kalau sebelumnya. Sebelum kita bincang-bincang ini. Kalau sebelum itu masih mungkin 6 sampai 7 ya sir. Nah, sekarang setelah bincang-bincang ini kira-kira dari skala 0 sampai 10, kira-kira di poin berapa? Pemahamannya Miss Okta ini? 9 lah ya. 9. Oke. Terus sekarang yang terakhir, kira-kira apa rencana Miss Okta ke depan untuk penerapannya atau ke depannya seperti apa? Mungkin lebih proper lagi ya sebagai guru sir, dan lebih banyak wawasan pengetahuan juga, up to date lebih tepatnya gitu sir. Oke, jadi semoga semua lancar. Permasalahan dengan diferensiasi, dengan sosial emosional siswa itu bisa terkontrol dan bisa everything is okay. Oke, jadi gitu aja. Mungkin next time kita bisa atur jadwal lagi untuk kind of monitoring atau ya semacam sharing gitu ya. Yes sir. Oke, see you and bye bye.